Kita membuka sesi tanya jawab, berdiskusi, mengelaborasi, menggali lebih dalam apa yang belum kita pahami dari apa yang sudah dipaparkan. Saya batasi hanya 2 penanya saja, satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Boleh diangkat tangannya? Silahkan Bapak, satu saja yang di depan, satu lagi dari akhwat ada? Dari akhwat dulu Bapak, mohon maaf. Ada? Ada? Kalau tidak ada saya lempar. Tidak ada? Baik, dari Bapak silahkan. Tadi yang pertama di ujung sana, Bapak dan Bapak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhas dari Cipondoh, Tangerang. Prof, saya izin bertanya tentang tauhid sufi. Tauhid sufi itulah adalah yang tadi saya cerna itu bertujuan untuk menjadikan manusia bermartabat, yaitu insanul kamil ya. Yang mungkin saya tanyakan di bagian sesi jawab ini, gimana ada ungkapan sufi, kenalilah dirimu sebelum mengenal Allah, dan gimana cara memaparkan kehidupan pengenalan diri sendiri itu dengan menjadikan tauhid sufi yang bermartabat itu satu. Dan pertanyaan kedua, kalau boleh nih, tadi dipapar dari yang pertama itu dengan Syekh Sidi ya, bahwa kita ini untuk bertorekoh itu memang bertujuan untuk mendapatkan bimbingan dari mursyid ya, untuk menjadi manusia ataupun bertujuan ke mardotillah atau insan kamil juga. Nah, yang saya tanyakan dari pertanyaan Sidi itu, kenyataannya di masyarakat itu orang merasa alergi atau merasa susah bertorekoh itu. Mohon paparan dan penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Yusuf. Yang lain itu memang bikin pertanyaan ya. Tetapi saya maaf ini ya Prof, saya bukan bikin pertanyaan, tapi tolong supaya didefinisikan yang namanya tauhid itu. Nah, kemudian saya khawatir lagi, sebalik daripada tauhid itu kan syirik. Tolong ini pun supaya didefinisikan atau sedikit diulas lah begitu. Ini rasa saya takut jatuh kepada syirik, karena syirik itu katanya samar gitu Prof. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang bertanya. Baik, yang pertama dulu tentang mengenal diri dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahawa ini selalu dirujuk kepada kalam yang masyhur, kerana ada ikhtilaf sama ada di hadis atau tidak, itu masih ada pertikaian. Saya sebut kalam yang masyhur lah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya dari segi maknanya sangat tepat dengan Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu sendiri kenapa engkau tidak perhatikan? Jadi dari segi maknanya tidak diragukan, cuma dari segi sanad hadis saja yang dipertikaikan. Persoalannya bagaimana? Ada 2 cara.
Satu cara usuluddin, yaitu memandang diri manusia sebagai dalil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja manusia, bahkan makhluk-makhluk lain ini sebenarnya menjadi dalil atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Kita makhluk sudah tentu menjadi dalil kepada adanya Khaliknya. Kita marzuk yang diberi rezeki sudah tentu menjadi dalil kepada Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezekinya. Dan sebagainya lah. Jadi melihat makhluk sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran kewujudan Allah. Itu cara usuluddin. Cara tasawuf, dia berpasi kepada mengenal hakikat diri manusia, yaitu merujuk pada firman Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia merujuk kepada, dalam keyakinan ulama tasawuf, ruh manusia ini awal penciptaannya itu sudah murni, memiliki makrifat yang cukup sempurna. Dalam artian lain, ruh manusia ini menjadi cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Jadi bila dibersihkan dengan jalan riyadhah, dengan jalan zikir dan sebagainya, bila dia kembali kepada naluri asalnya, maka dengan automatik dia akan mengenal secara berfitrah nalurinya. Itu cara tasawuf. Yang kedua, tentang fenomena bertarekat ini dalam masyarakat, mungkin ada persepsi yang berbagai-bagai, setengahnya menakutkan. Ya, tidak dinafikan ini kerana banyak faktor pada pandangan saya. Pertama sekali kerana mungkin tidak ramai yang belajar dan tahu. Kalau di tempat kami lah, tidak ramai yang belajar dan tahu tentang perkara ini. Dan mereka ini pula membaca media massa, membaca surat khabar, membaca internet dan sebagainya, yang memaparkan hal-hal yang negatif tentang tasawuf ini, lebih menakutkan. Kemudian watak yang ditunjukkan oleh segolongan ahli tarekat itu sendiri kadang-kadang menakutkan orang ramai, kadang-kadang dengan watak-wataknya itu yang bermacam-macam lah, dan menakutkan juga. Kemudian selain daripada itu, ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gambaran-gambaran yang keliru tentang tasawuf, dan itu menakutkan. Saya, kalau di tempat saya mengajar kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah itu, sehingga ada komentar-komentar apa yang mereka kata, kau jangan belajar kitab ini, nanti jadi gila. Jadi gila belajar kitab itu. Masya Allah. Kau jangan belajar tasawuf, nanti kau akan jadi papa kedana, miskin, akan buang semuanya, jadi papa kedana. Macam itu pemikirannya. Masya Allah. Jangan kau belajar tarekat dia tasawuf, nanti kau akan berhenti bekerja, kau akan berzikir 24 jam. Masya Allah. Semua ini kerana-kerana yang muncul. Jadi itu tidak dapat dielakkan. Jadi sama-sama berusaha membetulkan persepsi ini. Kemudian tentang ulasan dari Bapak tadi itu tentang ta'rifan tauhid. Secara mudah, tauhid itu secara ringkasnya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita tentang Allah Taala itu Maha Esa. Kalau menurut faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pecahkan kepada empat tadi lah. Pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Ataupun nak dibuang asma' pun tidak mengapa, kan dia mencakupi semua. Meyakini keesaan. Baik, keyakinan terhadap keesaan Allah Ta'ala ini tidak menafikan tentang keyakinan terhadap makhluk, tetapi dengan kefahaman yang betul. Yakin tentang wujud Allah yang sebenar. Dan kita pun tahu kewujudan makhluk yang statusnya adalah kewujudan yang majazi sifatnya, yang makhluk. Maka demikianlah dalam hal-hal yang lain. Kita yakin tentang keesaan kudrat Allah yang maha kuasa hanyalah Allah. Dan yang lain bagaimana? Kita faham kedudukan makhluk, kudratnya apa, sebagai bentuk satu bentuk pinjaman, sebagai satu usaha, ikhtiar, atau apa-apa istilah lain yang lagi. Yang penting keyakinan tentang Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam semua perkara berkaitan dengan ketauhidannya. Jadi yang dikatakan syirik itu, salah satu aspek syirik itu bila ada keyakinan menduakan Allah, meyakini ada dua yang maha wujud, yang sama tarafnya, meyakini ada yang maha kuasa, yang sama tarafnya, meyakini ada yang dua yang maha kekal, yang sama kedudukannya. Itu adalah salah satu daripada aspek-aspek kesyirikan. Saya rasa mudah-mudahan menjawab. Itu saja, wallahu a'lam.
Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara dalam kajian yang kedua ini dari awal sampai dengan akhir telah selesai, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan, para hadirin, dan terkhusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan materinya memberikan manfaat yang besar untuk kita. Semakin kuat iman kita, semakin semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mohon dengan segala hormat Prof untuk dapat menerima cindera mata dari atas nama Panitia Sufi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arijal Mutakin. Dengan segala hormat mohon kesediaannya untuk menyampaikan cindera mata. Di atas saja, di atas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad yang telah menyampaikan materinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah rangkaian kajian di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan setelah ini kami persilahkan untuk Bapak Ibu melakukan aktivitasnya masing-masing, mempersiapkan diri untuk rangkaian ibadah kita berikutnya, sholat maghrib berjamaah, kemudian khataman aurad, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, lalu majlis ilmu dan majlis zikir. Demikian dari